Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam di kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal, karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawi. Jadi mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-Ashirah, bermula ini judul yang ke-10, fi hijri ummihi, di dalam buayan ibunya. Wa qalatil ummul hanunu li ukhti Musa, dan berkatalah ibunya Nabi Musa yang penyayang itu kepada saudarinya Nabi Musa, idhabi ya ibni ya binti, pergilah wahai anakku, wanzuri, dan lihatlah akhaki, saudaramu Musa, la'allahu hayyun, semoga ia masih hidup. Innallaha qad wa'adani, sungguh Allah itu telah menjanjikan kepadaku, annahu, bahwasanya ia Allah itu yaruddu tifla, akan mengembalikan anak itu ilayya, kepadaku, wa annahu yahfazuhu, dan bahwasanya Allah itu akan menjaganya. Wa dhahabat ukhtu Musa, dan pergilah saudara Musa, tabhatsu an akhihi, yang mencari atas saudaranya itu. Wa sami'atin nas, dan ia mendengar akan orang-orang, yatahaddatsuna an tiflin, mereka itu membicarakan seorang anak kecil, jamilin, yang ganteng, fi qasril maliki, pada istananya Fir'aun. Zahabatis sayyidah, pergilah ratu itu, wa waqafat, dan ia berdiri, tasma'u hadisan nisa, dan ia mendengar akan pembicaraan orang-orang, fil qasri, di istana. Hal ja'atil murdi, apakah telah datang seorang wanita yang menyusui, alladzi talabatha, yang ia telah pinta, al malikah, min aswan, daripada aswan ini apa ini ya? Hal ja'at al-mardi allati talabatha al-malikah, apakah telah datang wanita yang bisa menyusui Nabi Musa itu, yang dipinta oleh ratu itu, min aswan. Kita lewati aswan dulu, saya kurang tahu apa arti aswan ini. Na'am ya sayyidati, benar wahai tuanku, kata seseorang. Walakin tifla aba aidan, akan tetapi Musa itu juga enggan untuk disusui, walam yartadi, dan dia tidak mau menyusu. Ya salam, kata ratu itu, istri Fir'aun, ma sya'nu hadha tifl, apa yang sebenarnya terjadi kepada anak ini. La'alla hadhihi hiya sadisah, boleh jadi ini sudah yang ke-7 kali, allati jarrabatha al-malikah, al-malikah, boleh jadi ini sudah yang ke-7 kali yang sudah kita coba. Naam, benar. Wa yaquluna innaha murdi'un nadhifah, dan orang-orang mengatakan bahwasanya sungguh ia adalah seseorang yang bisa menyusui, nadhifah, yang rajin, yang bisa terus keluar air susunya, jidan, gitu, yang terus sangat-sangat bisa, maksudnya ini. Wa kullun yartadi'u biha, dan semua orang itu yartadi'u minha, itu menyusukan anaknya kepadanya. Sami'at ukhtu Musa, mendengarlah oleh saudari Musa itu, hadar kalam, akan ini pembicaraan. Wa qalat bi adabin wa latfin, dan ia berkata dengan penuh adab dan kelembutan, ana a'rifu imra'atan, aku mengetahui seorang wanita, fil baladi, di negeri ini, la budda an yartadi'a minha al-tiflu, yang tidak bisa tidak, yang yang senantiasa anak kecil itu mau menyusui kepadanya. Qalat imra'atun, berkata perempuan-perempuan yang lainnya, ana la usaddiqu, aku tidak percaya, kata seseorang wanita yang lain. Qad jarabna, sungguh kami ini telah mencoba, sitta maradi'a, akan
6 orang para penyusu, walakin tifla, akan tetapi Musa itu lam yartadi, tidak ingin menyusu. Qalat ukhra, berkata wanita yang lain, walimada la nujarribus sabi'ah, dan kenapa kita tidak mencoba yang ketujuh? Mada alaina, apa yang akan kita pilih gitu. Wa wasalal khabar, dan sampailah sebuah berita ilal malikah, sampai kepada ratu. Fatalabatil jariyah, dan ia meminta percobaan lah gitu. Waqalat, ia berkata, idhabi wa khudi, pergilah dan ambillah, ma'aki hadhil mar'ah, akan ini perempuan. Wajaat ummu Musa, dan datanglah ibunya Nabi Musa. Wajaat khadimah, dan datanglah khadimah, wajaat ini mungkin ini, datanglah pesuruh ratu itu. Wa qaddamat ilaiha Musa, dan ia mendatangi, dan ia ibunya Nabi Musa itu mendatanginya Nabi Musa. Fa'tanaqat tiflul mar'ata, dan anak itu tiba-tiba memeluk perempuan itu. Al-mar'ata wa aqbala, dan ia mau menerima tadi untuk disusui. Ka'annahu kana minha ala mi'adin, seakan-akan ia Musa itu minha, itu darinya perempuan itu seperti mempunyai sebuah perjanjian gitu. Kok dia mau langsung menyusui? Kan sudah kita coba 6 kali itu tidak ada yang mau gitu. Walimada la yartadi'u, dan kenapa ia tidak mau menyusui? Wahia ummuhu al-hanun, sedangkan dia itu adalah ibunya yang penuh cinta. Ini kata muallifnya. Walimadza la yartadi'u, dan kenapa tidak mau ia bernyusu, wa huwa ja'i, sedangkan ia sudah lapar, menurut salasati ayyam, sungguh 3 hari berlalu ia belum menyusu, kan ia lapar gitu. Wa ajibatil malikah, dan heranlah ratu itu. Wa ajiba, dan ia terheran, dan heran pula ahlul qasri, penduduk istana itu. Wartaba Fir'aun, dan ragulah Fir'aun. Wa qala, dan ia berkata, limadha qabila hadha tiflu hadhil mar'ah, kenapa anak kecil ini mau menerima perempuan ini? Fahal hiya ummuhu, apakah dia ini adalah ibunya? Curiga sudah Fir'aun di sini. Qalat ummu Musa, berkatalah ibunya Nabi Musa, ya sayyidi, wahai tuanku, kepada Fir'aun ini, ana imra'atun thayyibatun, aku ini aku adalah seorang perempuan thayyibatur rih, yang mempunyai bau yang enak, jadi aku selalu memakai parfum. Thayyibatul labani, hasil susuku juga bagus. Kullu tiflin, semua anak itu baluni, akan menerimaku. Jadi ibu Nabi Musa beralasan bahwa tubuhnya itu mempunyai bau yang harum, jadi semua anak-anak itu akan juga suka gitu. Jadi hilanglah kecurigaan Fir'aun. Wasakata Fir'aun, dan diamlah Fir'aun. Wa ajra, dan ia memberikan upah alaiha rizqa, dan ia memberikan upah atas susuannya itu. Wa raja'at ummu Musa ila baitiha, dan kembalilah ibunya Nabi Musa ke rumahnya. Wa fi hidriha Musa, dan di dalam pangkuannya itu ada Musa. Ini adalah bentuk apa yang dikatakan Allah itu benar. Faradadnahu ila ummihi, maka kami kembalikan Nabi Musa itu kepada ibunya. Kai taqarra ainuha, agar sejuklah matanya itu. Wala tahzan, dan agar ia tidak bersedih. Walita'lama, agar kamu mengetahui anna wa'dallahi haq, bahwasanya janji Allah itu adalah benar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi selamatlah Nabi Musa dari kelaparan. Ila kisra Fir'aun, ini sekarang judul yang ke-11, menuju ila kisra Fir'aun, menuju istananya Fir'aun.
Walamma atammat Musa, manakala telah sempurna ibunya Nabi Musa radha'atahu, yaitu akan menyusuinya Nabi Musa, radathu ilal qasr, ibunya itu mengembalikan Nabi Musa ke istana, artinya mengembalikannya ke Firaun. Wa nasya'a Musa fi qasril malik, dan tumbuhlah Nabi Musa itu di istananya Firaun, kama yansha'ul abna'ul muluk, sebagaimana tumbuh anak-anak para raja. Wa hakaza, dan begitulah, zalat min qalbi Musa muhabatul muluk, hilanglah dari hati Nabi Musa itu muhabatul muluk wal agniya. Muhabah ini apa ini ya? Coba saya cari bentar. Ketakutan, artinya al-khauf. Dan hilanglah di hati Nabi Musa itu ketakutan, mahabatul muluki wal agniya, akan ketakutan raja dan para penguasa yang kaya. Wara'a Musa bi'ainihi, dan melihatlah Nabi Musa dengan matanya, kaifa yan'amu Fir'aun wa ahluh, bagaimana bernikmat-nikmat Fir'aun itu dan keluarganya. Wa kaifa yashqa Banu Israel, dan bagaimana menderitanya Bani Israel, liyan'ama Fir'aun, untuk memberikan pelayanan kepada Fir'aun wa ahluh, untuk bernikmat-nikmat Firaun dan wa ahlu, dan keluarganya Firaun. Wa kaifa yaju'u Banu Israel, dan bagaimana laparnya Bani Israel, litashba'a dawabu Firaun, untuk mengenyangkan binatang-binatang peliharaan Firaun. Wa kaifa yu'amiluna Bani Israel, dan bagaimana mereka itu memperkerjakan Bani Israel muamalatal hamir, akan sebagaimana mempekerjakan seekor keledai, wadawab, dan binatang-binatang. Wa kaifa yastakhdimunahum, dan bagaimana Bani Israel itu melayani mereka, wa yasumunahum, sedangkan mereka Firaun itu dan keluarganya itu menyiksa mereka su'al adab, dengan su'al adab, yaitu jeleknya azab, artinya adab yang sangat pedih lah gitu. Wa kana Musa, dan adalah Musa itu yara dzalika, melihat yang demikian, sabaha, pada pagi hari, masa pada sore hari, wa yaskutu, dan Nabi Musa hanya bisa diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Walakin, akan tetapi, kana Musa yaghizuhu dzalik, adalah Nabi Musa itu benci yang demikian. Wa kaifa la yaghizuhu, dan bagaimana tidak bisa benci Nabi Musa ihanatu oleh hinaan kepada qaumihi wa usratihi, dan keluarganya. Jadi bagaimana tidak benci Firaun itu menghina keluarga dan kaumnya. Wahum abnaul anbiya, sedangkan mereka para Bani Israel itu adalah anaknya para nabi, keturunannya para nabi. Wahum abnaul kiram, dan mereka itu adalah anak-anak para orang mulia. Wa ma dzambu Bani Israel, apakah dosa Bani Israel? Ali annahum laisu akbatan, apakah karena mereka itu bukan suku Kibti? Jadi akbatan ini mungkin jamak daripada Kibti. Nah, kan ada diskriminasi soalnya kan antara Kibti dan Bani Israel. Ali annahum min Kanaan, apakah karena mereka itu berasal daripada Kanaan? Hadza laisa bidzambin, maka bermula ini bukanlah satu dosa. Hadza laisa bidzambin, maka bermula ini bukanlah satu dosa. Inilah yang diucapkan Nabi Musa. Kita berasal dari Kanaan itu bukan kehendak kita sendiri, itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan cerita Ad-Darbatul Qadiyah, pukulan Nabi Musa yang mematikan. Ia tidak sengaja memukul untuk mematikan, tetapi pukulannya bisa mematikan. Ini yang menjadi awal mula permasalahannya dengan Firaun. Sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.